Seperti biasa sebelum tidur Keina selalu membacakan cerita untuk Ken. Mama, nenek kapan datang sih? Tanyanya, Keina yang sedang memilih buku yang mana akan ia baca seketika terhenti. Jujur ia juga sudah sangat merindukan ibu dan mama mertuanya. Biita dan juga Gea juga ia sangat rindukan. Katanya kalau Ken sudah sekolah, mau datang. Tapi Ken sudah sekolah tuh, belum datang juga nenek. Keina mengelus kepala Ken dengan penuh kasih, air matanya mengalir tanpa diminta. Mungkin inilah air mata kerinduannya yang sudah lama ia pendam. Mama kok nangis? Tanya Ken, dengan tangan kecil ia menyeka air mata sang mama. Mama rindu sama nenek, Ken janji nggak akan nanyain nenek lagi. Ken minta maaf, udah buat mama menangis, ucapnya. Ken memeluk Keina dengan erat. Keina menangis sambil memeluk Ken dengan erat. Ia terus mengecup kepala anaknya dengan penuh kasih dan cinta. Karena Ezra mengurus proses pindahan mereka untuk ke Italia, membuatnya menjadi sangat sibuk. Apalagi, Radit sudah tidak bekerja sebagai asisten pribadinya lagi. Ezra kesulitan menyesuaikan diri dengan asisten barunya, mengingat Radit sudah menemaninya dari masa merintis. Keina tiada henti memberi semangat kepada sang suami, dan kini ia sangat merindukan ibu dan mama mertuanya. Mereka tidak pernah kembali lagi, mungkin karena usia yang sudah rentan membuat mereka tidak bisa bepergian jauh lagi. Keina sangat tahu itu, ia juga tidak ingin terlalu menanyakan kepada Ezra. Takut pria itu akan merasa bersalah atau akan tidak fokus dalam bekerja nanti. Setelah Ken tertidur lelap, Keina bangkit perlahan dari kasur. Ia menyalakan lampu tidur lalu mematikan lampu ruangan, dan berlalu pergi ke kamarnya. Ken sudah mulai tidur sendiri sejak usia 4 tahun, Keina dan Ezra melatihnya sejak dini. Saat Keina ingin masuk ke kamarnya, ia melihat lampu ruang kerja Ezra yang masih menyala. Keina melangkah pergi ke sana, karena sudah hampir larut malam kenapa suaminya itu belum selesai dengan pekerjaannya. Saat Keina membuka pintu, ia terkejut kala Ezra tiba-tiba muncul dengan membawa kue dan bunga di tangannya. Happy anniversary, sayangku, ucapnya. Keina tersenyum bahagia. Ia bahkan lupa dengan tanggal pernikahan mereka sendiri, dan setiap tahunnya hanya Ezra yang selalu mengingatnya. Happy anniversary yang ke-7 tahun, aku tidak menyangka kita sudah menjalani rumah tangga selama itu, ucapnya. Keina menerima bunga itu lalu memeluk Ezra erat. Terima kasih suamiku, aku sangat bahagia menjadi istrimu. Benar-benar bahagia, ucapnya. Ezra meletakkan kuenya di meja. Lalu ia mengecup kening Keina dan juga bibir kesukaannya itu dengan penuh kasih. Aku juga bahagia memilikimu, apalagi kau membuatku menjadi seorang ayah. Itu benar-benar kebanggaan untukku, kau membuktikan kepada semua orang bahwa aku adalah pria sempurna, aku beruntung menikahimu dan menjadi orang yang kau cintai, ucapnya. Keina tersenyum sambil memeluk Ezra erat. Tapi tiba-tiba saja ia merasa mual. Keina mendorong tubuh Ezra lalu berlari menuju toilet yang ada di ruang kerja. Ezra bingung, karena biasanya Keina akan suka dengan aroma tubuhnya sekalipun itu penuh keringat. Keina muntah-muntah, Ezra menyusul. Ia memijat tengkuk Keina tapi sang empu malah mendorong tubuhnya. Jangan dekat-dekat aku, kamu bau banget, ucapnya. Ezra mencium baju yang ia pakai. Ia merasa wangi, tidak bau seperti yang Keina katakan. Keina membasuh wajahnya, ia berlalu pergi meninggalkan Ezra. Ia tidak tahan berdekatan dengan pria itu, ia terus berjalan hingga sampai di kamarnya. Ezra menyusul, aku wangi loh, sayang. Tidak ada bau seperti yang kau katakan, jelasnya. Keina menutup hidungnya dengan tangannya. Bau, kau sangat bau, sanggah Keina. Parfum apa yang kau pakai? Tanya Keina. Ezra baru ingat jika dia sudah mengganti merek parfumnya. Tapi juga tidak sebau apa yang Keina katakan, sayang, ini malam anniversary kita loh. Aku ingin minta jatah sama kamu, ucap Ezra. Keina menggelengkan kepalanya cepat. Nggak ada jatah. Kamu bau. Aku nggak bau loh sayang, hidung kamu bermasalah itu, ucap Ezra. Ia melangkah untuk lebih dekat kepada Keina. Keina mundur hingga mentok di tembok. Ia menutup hidungnya dan memejamkan matanya karena tidak tahan dengan aroma tubuh sang suami. Ezra tetap mendekati Keina, dan biur. Keina muntah mengenai bajunya. Ezra hanya diam pasrah. Tuh kan, kamu keras kepala sih. Kamu itu bau.
Kalau ini aku yakin benar-benar bau, ujar Ezra pelan, dengan wajah cemberut ia berlalu pergi menuju bathroom. Keina menjadi merasa bersalah, tapi ia juga benar-benar tidak tahan dengan aroma tubuh Ezra. Sebenarnya apa yang terjadi denganku? Tanya Keina pada dirinya sendiri sambil menatap kepergian sang suami. Ayo tebak, sebenarnya apa yang terjadi dengan Mama Keina ya? Kok bisa begitu sama Pak Ezra? Kasihan tuh Pak Ezranya. Ayo tinggalin komentar kalian, jangan lupa like dan subscribe aku ya. Setelah Ezra selesai membersihkan diri akibat ulah sang istri, kini ia sedang duduk di pinggiran ranjang sembari memerhatikan Keina yang tertidur lelap. Ki, aku beneran nggak boleh tidur sama kamu? Tanyanya. Keina bangkit dari tidurnya dengan mata yang masih terpejam. Iya, kamu tidur sama Ken atau di kamar tamu sana? Jawabnya, lalu ia kembali berbaring. Ezra mengerucutkan bibirnya, tidur tanpa memeluk Keina adalah siksaan yang sangat berat untuknya. Sayang, panggilnya sambil menarik pelan kaki Keina, sang empu terlihat tidur nyenyak. Aku nggak bisa kalau nggak meluk kamu. Aku tidur sama kamu ya, pintanya dengan manja. Keina bangkit lagi, ia menatap Ezra tajam. Kalau aku bilang nggak ya nggak dong, Ezra. Aku mual dekat kamu, kamu bau. Ngerti nggak sih? Sentak Keina. Ezra semakin sedih mendengarnya. Aku masuk angin, cuma malam ini aja kok kita pisah tidur. Aku janji deh, ucap Keina sembari menutup hidungnya karena aroma tubuh Ezra benar-benar membuatnya mual. Tanpa bicara sepatah kata pun, Ezra bangkit dan berlalu pergi dengan wajah sedihnya. Jujur Keina jadi tidak tega melihat suaminya seperti itu, tapi ia juga benar-benar tersiksa mencium aroma Ezra yang sangat menyengat untuknya. Ezra duduk di ruang tengah, kebetulan ada Pak Mus yang sedang menonton televisi. Loh Pak Mus belum tidur? Tanya Ezra, ia duduk di sebelah pria tua itu sambil memakan cemilan yang ada. Belum tuan, saya masukkan nonton malam-malam begini, jawabnya. Ezra juga merasa terhibur dengan acara televisi itu. Bukannya di dapur sudah ada televisi? Tanya Ezra, karena biasanya Pak Mus akan menikmati waktu santainya bersama pelayan lain sambil menonton televisi. Ya saya kalah sama para wanita itu, tuan. Tontonannya drama perselingkuhan suami terus. Muak saya, sahut Pak Mus. Ezra mengangguk saja, lah kok tuan jam segini belum tidur? Diusir nyonya ya? Tanya Pak Mus dengan sedikit wajah mengejek. Ezra menatap kepala pelayanannya itu dengan tajam, mau aku potong gajimu bulan ini? Tanyanya penuh mendominasi, membuat Pak Mus seketika menunduk hormat lalu kembali fokus dengan acara televisi tersebut. Keina terbangun tidurnya dengan sangat bahagia, bahkan ia sampai lupa mengurus Ken untuk berangkat sekolah. Tidur tanpa Ezra adalah kenikmatan baginya, karena ia tidak perlu terbangun tengah malam karena pria itu meminta jatah padanya. Ezra keluar dari bathroom dengan rambut basah dan handuk yang terlilit di pinggangnya. Pagi sayang, ucap Ezra sembari mencium kening Keina. Aneh, kali ini Keina tidak mual seperti kemarin malam. Sudah nggak mual ya? Mungkin sudah sembuh. Tok, tok. Ayah, Mama, ini Ken. Sosok anak kecil menggemaskan muncul. Ezra dan Keina terkekeh kala melihat Ken datang dengan wajah cemberutnya. Kok cemberut gitu? Tanya Ezra sembari mencium pipi anaknya yang gembul. Ken marah sama ayah dan mama. Karena nggak bangunin Ken untuk sekolah, jawabnya. Mama sakit, sayang. Jadi nggak bisa bangunin Ken. Sekolahnya ditemani sama suster dulu ya, nanti kalau mama sudah sembuh baru nemanin Ken lagi, ucap Ezra. Keina tersenyum sambil menepuk sebelahnya agar Ken berlari ke arahnya. Ken langsung berlari menuju sang mama, ia memeluk mamanya erat bahkan sampai Keina merasa sesak. Mama cepat sembuh ya, jangan sakit-sakit terus. Nanti Ken jadi sedih, ucapnya dengan mencium pipi Keina berulang kali, hal yang selalu dilakukan Ezra kini telah ditiru oleh Ezra Junior. Siap bos, sahut Keina, setelah drama panjang akhirnya Ken berangkat sekolah bersama dengan Pak Supir dan suster untuk menemaninya. Ezra memakai dasi dan Keina yang sedang membantu mengumpulkan berkas-berkas pekerjaan sang suami. Kau yakin tidak mau ke dokter? Tanya Ezra lagi, ia masih ragu untuk meninggalkan sang istri di saat seperti ini. Enggak sayang, ini udah enakan kok, cuma kadang mual cium bau kamu, ucap Keina. Kali ini ia merasa pusing mencium aroma Ezra yang berdekatan dengannya. Kok gitu? Padahal aku nggak pakai parfum loh. Ya nggak tahu,
mual aja sama kamu. Kamu bau banget tahu nggak? Random banget sih, nggak ada apa-apa aku dibilang bau, ucap Ezra dengan sedikit tertawa, kali ini Keina benar-benar aneh menurutnya. Ezra mencium kening Keina lalu langsung berlalu pergi membuat Keina tertawa. Dengan cara itu Keina tidak akan mual, tapi seperti orang yang sedang mencuri ciuman dari orang asing saja. Keina mengikuti kepergian Ezra, karena mereka harus sarapan bersama. Karena Keina sakit, tugas memasak kali ini diserahkan oleh Maid. Keina menyajikan makanan untuk Ezra, ia duduk berjauhan dengan suaminya. Agar menyelamatkan dirinya dari rasa mual yang akan datang secara tiba-tiba. Jahat banget tahu, sayang. Aku merasa seolah-olah seperti bangkai, ucap Ezra sedih, ia tidak tahu sampai kapan Keina terus menghindarinya seperti itu. Maaf sayang, aku benar-benar tidak tahan dengan aroma tubuhmu, jelas Keina. Ezra hanya menghela napas panjang mendengarnya. Ia kembali fokus dengan makanannya sembari sesekali melihat Keina yang makan dengan lahap tidak seperti biasanya.